Perkenalkan, saya dari Syahsanto dari jurusan Accounting angkatan 2023, dan saya akan menjelaskan tentang laporan penjualan perusahaan dagang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang menjual berbagai macam dan membeli barang. Perusahaan dagang berbeda dengan perusahaan jasa, karena perusahaan dagang menyediakan barang fisik, sedangkan perusahaan jasa menyediakan sebuah layanan, sehingga perusahaan dagang mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dijual lebih mahal dibandingkan dengan harga pokoknya. Misalnya, perusahaan tersebut membeli sebuah barang dengan harga 50.000, tapi dia pasti akan menjualnya di harga di atas 50.000 sehingga mendapatkan keuntungan. Sedangkan perusahaan jasa mendapatkan keuntungan tergantung dari layanan yang disediakan. Perbedaannya juga perusahaan dagang dan perusahaan jasa, yaitu perusahaan dagang memiliki stok barang, sehingga saat melakukan penjurnalan akan sedikit lebih rumit dibandingkan dengan perusahaan jasa, karena sebagai pemilik perusahaan pastinya kita harus mencatat setiap barang yang masuk dan barang yang dijualkan kepada pembeli. Lalu destination dan shipping point. Sebelumnya, ketika melakukan penjualan barang, pastinya akan ada biaya pengantaran kepada customer atau pembeli. Misalnya di sini dari sudut pandang kita sebagai penjual. Ketika kita sebagai penjual menjual barang kepada pembeli, maka pastinya ada biaya pengantaran. Di sini biaya pengantaran terbagi menjadi dua, yaitu destination dan shipping point. Perbedaannya adalah destination point berarti sebagai penjual akan membayar biaya angkut sampai kepada pembeli. Karena di sini destination point yang maksudnya adalah mengantarkan sampai ke tempat tujuan. Sedangkan sebaliknya, jika metode shipping point atau FOB shipping point, maka sebagai penjual kita tidak perlu membayar biaya pengantarannya. Sehingga pada FOB shipping point, pembeli akan membayar biaya pengangkutan. Sebaliknya, jika misalnya kita yang mengorder barang atau kita sebagai pembelinya, maka FOB destination kita tidak perlu membayar biaya angkut. Sedangkan pada FOB shipping point, maka kita yang harus membayar biaya pengantarannya. Selanjutnya ada termin pembayaran. Ketika perusahaan dagang menjualkan suatu barang, pastinya ada customer yang meminta untuk membayar nanti atau berhutang terlebih dahulu. Sehingga pastinya ada termin pembayaran atau batas pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan 3 contoh dari termin pembayaran. Yang pertama, dengan model yang seperti ini, 2/10, N/30. Di sini maksudnya adalah customer akan mendapatkan potongan harga sebanyak 2% jika dia membayar kurang dari 10 hari dengan batas pembayaran N/30, yaitu yang dimaksud adalah 30 hari setelah pengambilan barang. Misalnya ada seorang customer yang membeli pada tanggal 15 Oktober 2023. Jika dia membayar sebelum tanggal 25 Oktober 2023, maka dia akan mendapatkan diskon 2%. Jika tidak, dia jika melebihi 25 Oktober 2023, maka dia harus membayar dengan harga normal, tetapi dengan batas sampai tanggal 15 Oktober 2023. Jadi tidak boleh melebihi pada tanggal 15 Oktober 2023. Lalu contoh kedua yaitu dengan model seperti ini, yaitu 1/10 EOM. Yang dimaksud dengan EOM yaitu end of month. Jadi di sini 1/10 maksudnya adalah dia akan mendapatkan diskon 1% jika dia membayar kurang dari 10 hari setelah pembayaran, tetapi tidak boleh membayar dengan melebihi akhir bulan. Misalnya dia membeli barang pada tanggal 2 Oktober 2023, tapi dia membayar kurang dari 12 Oktober 2023, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 1%. Akan tetapi dia jika tidak membayar lewat dari 12 Oktober 2023, dia akan membayar dengan harga normal, tetapi dia tidak boleh melebihi end of month, yaitu 30 Oktober 2023. Jadi 30 Oktober 2023 adalah end of month-nya, dia tidak boleh melebihi dari akhir bulan tersebut. Lalu pada model ketiga yaitu N/10 EOM. Termin pembayaran seperti ini yaitu yang dimaksud N/10 EOM itu berarti dia harus membayar utangnya tersebut 10 hari setelah end of month atau setelah akhir bulan. Misalnya dia membeli pada 2 Oktober 2023, dia tidak boleh melebihi dari 10 November 2023 atau 10 hari setelah bulan Oktober. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan penjurnalan dengan 2 metode, yaitu metode perpetual dan periodik. Metode perpetual merupakan pencatatan transaksi yang dilakukan secara terus-menerus, yaitu pencatatan yang dilakukan setiap transaksinya. Sedangkan sistem periodik merupakan penjurnalan yang dilakukan secara periodikal atau pada akhir periode. Sebenarnya secara teori sistem perpetual lebih akurat karena setiap transaksi dicatat
segera begitu terjadi. Namun hal ini tergantung pada pencatatan dan penyesuaian periode akhir pada sistem kredit. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penjurnalan dengan metode perpetual. Di sini saya mempunyai toko bahan bangunan bernama PT Canisius, dan di sini ada contoh soal yang akan saya peragakan di dalam jurnal umumnya. Yang pada tanggal 1 Februari, PT Canisius mendapatkan modal sebesar 150 juta secara tunai. Dan di sini ada bukti surat pernyataan modalnya, yaitu PT Canisius memasukkan 150 juta ke dalam perusahaan dan sudah ditandatangani oleh pemiliknya. Dalam pembuatan jurnal umum, tentunya akan ada database-nya. Database sudah saya jelaskan di video part 1 sebelumnya. Lalu kita akan membuat sheet baru untuk jurnal umumnya. Nah, pembuatan jurnal umum sama saja seperti video part 1 sebelumnya, yaitu tanggal, debit, kredit, lalu ada celah, debit, kredit, kelapangan, dan nama akun. Di sini saya juga ingin menambahkan termin pembayarannya agar nanti saat pencatatannya tidak bingung dan bisa melihat diskon yang tertera. Seperti di soal, pada tanggal 1 Februari mendapatkan modal sebesar 150 juta secara tunai. Pada akun debitnya berarti perusahaan tersebut mendapatkan cash sebesar 150 juta, dan pada bagian kreditnya bisa menuliskan share capital ordinary sebesar 150 juta juga. Di sini mendapatkan cash bagian debit karena cash merupakan aset sehingga diletakkan pada kolom debit ketika bertambah, dan share capital ordinary ini merupakan ekuitas sehingga bertambah di kredit, dan keterangannya di sini yaitu modal awal. Di sini cuannya juga sama seperti video sebelumnya, menggunakan rumus if, lalu value lookup, kalau dapat bisa bernol, maka lookup dari database cut. Atau berarti rumus awal yang digunakan yaitu seperti video sebelumnya menggunakan if, lalu if kolom debit besar daripada 0, maka lookup kolom debit dari table array database, dan kalau indeks tambahnya itu 2 dan false atau exact match. Selanjutnya value if false, kita akan membuat lookup tetapi pada bagian kredit. Dan pada bagian database-nya kita beri tanda dolar agar kolomnya itu tidak berpindah. Bisa menggunakan rumus F4. Ini sudah mendapatkan cuan. Lalu kita menggunakan rumus if error agar tidak ada tulisan enter ini agar jurnal kita terlihat lebih rapi. Selanjutnya pada akun kita akan menggunakan rumus concatenate coba, lalu kita menambahkan spasi dan rumus if kolom debit lebih dari 0, maka
maka kita tulisan yang ada di kolom debit, atau jika tidak, akun kreditnya. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pada soal yang kedua. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pada soal yang kedua. Pada soal kedua, yaitu pada 5 Februari, PT Kanisius menambahkan persediaan 50 piece semen dari membeli barang pada PT Putra sebesar 50 juta dengan termin 2/10, N/30 dan biaya pengantaran sebesar 2 juta. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini menggunakan FOB destination, berarti penjual yang menanggung biayanya. Berarti PT Kanisius tidak harus membayar biaya pengantaran tersebut, yaitu sebesar 2 juta. Yang berarti PT Putra akan membayar biaya angkut tersebut. Jadi kita hanya akan membayar sebesar 50 juta rupiah. Di sini juga dituliskan bahwa PT Kanisius diberi termin yaitu 2/10, yang berarti kita akan mendapatkan diskon 2% jika kita membayar kurang dari 10 hari dan mempunyai tenggat waktu sebanyak 30 hari. Jika di sini 5 Februari, berarti kita mempunyai batas waktu yaitu sampai 5 Maret untuk membayar tagihan tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada surat keterangan jalan untuk barang yang dibeli tersebut. Berarti pada bagian jurnal umumnya, di sini saya memakai perpetual, maka di sini kita bisa menuliskan inventory atau persediaan barang dagangnya, dan pada bagian kreditnya yaitu account payable atau berutang kepada PT Putra. Di sini karena inventory atau persediaan barang dagangnya merupakan aset, maka inventorinya akan berada di kolom debit. Dan karena berutang, karena utang merupakan liabilitas, maka utang tersebut akan bertambah di bagian kolom kredit sebesar 50 juta. Di sini pada bagian keterangan kita bisa menuliskan beli persediaan dengan seperti inilah metode perpetual karena mencatat setiap transaksi ketika terdapat pembelian. Lalu di sini pada tanggal 6 Februari PT Kanisius baru sadar jika ada karung semen yang sobek sehingga ia ingin dikembalikan sebanyak 10 piece dan ingin dikembalikan dengan mengurangi utang dari pembelian PT Kanisius. Di sini ada nota retur pembelian yang seperti ini. Semen sebanyak 10 piece dengan satuan harga 1 juta dengan total 10 juta. Dalam jurnal umumnya bisa kita tuliskan
Satu lagi. Di sini karena PT Canisius atau PT kita meminta untuk dikembalikan dari mengurangi utang pembelian PT Canisius, berarti kita tinggal menuliskan account payable lalu inventory. Di sini maksudnya adalah account payable berada di debit karena utang dari PT Canisius kepada PT Putra berkurang, sehingga jika liabilitas berkurang maka akan dimasukkan di kolom debit. Lalu inventory, karena inventorinya sudah dikembalikan atau berkurang, berarti asetnya juga berkurang sebanyak 1 juta. Pada keterangannya saya menuliskan retur pembelian barang kepada PT Putra. Lalu selanjutnya pada soal keempat, itu pada tanggal 7 Februari. Pada tanggal 7 Februari, PT Canisius membeli persediaan pipa dari PT Tama sebanyak 60 buah dengan harga 30 juta. Dengan termin 5/10 EOM dan terdapat biaya pengantaran sebesar 1.200.000 dan dibayar secara cash dengan menggunakan metode FOB Shipping Point. Biaya pengantaran telah dilunasi oleh pihak yang seharusnya membayar. Di sini sudah terdapat invoice dari PT Tama kepada PT Canisius. Sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi, di sini sudah dibilang jika menggunakan termin 5/10 EOM, yang berarti ya kita PT Canisius akan mendapatkan diskon 5% jika membayar kurang dari 10 hari, dan atau end of month berarti kita diberi tenggat waktu untuk membayar sampai akhir bulan. Lalu di sini tertulis terdapat biaya pengantaran sebesar 1.200.000 yang telah dibayar secara cash dengan metode FOB Shipping Point. Di sini sudah ada kwitansi pembayaran karena barang tersebut sudah lunas. Ini juga merupakan surat keterangan jalan PT Tama untuk pipa yang dibeli oleh PT Canisius tadi. Lalu jurnal umumnya bisa kita tulis pada tanggal 7 karena pembelian barang berarti persediaan barangnya bertambah. Kita bisa tuliskan inventorinya bertambah. Lalu pada bagian ini karena tadi PT Canisius itu berutang, maka kita menuliskan account payable, tapi account payable dari PT Tama. Di sini kita memisahkan setiap utang dari setiap orang supaya pada saat pencatatan tidak bingung. Di sini sudah dituliskan inventory dan account payable sebanyak 30 juta. 23. Lalu setelah menuliskan barangnya, karena ini menggunakan metode shipping point dan kita sebagai customer yang membayar biaya angkutnya, maka kita menulis di sini pada bagian debit, yaitu biaya angkut pembelian. Lalu pada bagian kredit kita bisa menuliskan cash karena tadi kita sudah melunasi biaya angkutnya. Di sini biaya angkut pada bagian debit. Di sini kita menaruh cash pada bagian kredit karena tadi kita
membayar beban angkutnya menggunakan cash, dan karena cash adalah aset maka akan berkurang di sebesar 1.200.000. Di sini pada bagian keterangan saya menulis biaya angkut untuk membeli pipa. Pada atasnya saya menuliskan beli persediaan pipa ini. Sebelumnya saya lupa untuk menuliskan terminnya. Terminnya di sini yaitu 5/10. Pada soal selanjutnya, yaitu pada tanggal 9 Februari 2023, Siska ingin membeli pipa dari PT Kanisius sebanyak 10 buah dengan harga 6 juta dan dengan biaya pengantaran 1 juta menggunakan metode pengantaran destination point dan menggunakan termin 1/10 N/15. Di sini yang dimaksud dengan termin 1/10, N/15 yaitu jika Siska membayar kurang dari 10 hari, maka Siska akan mendapatkan diskon sebesar 1% dan Siska diberi waktu untuk membayar yaitu sampai 15 hari. Di sini sudah ada invoice dari PT Kanisius kepada Siska pipa sebanyak 10 piece dengan harga 600.000, maaf di sini harusnya 600.000, dan dengan total 6 juta karena membeli 10 pipa. Lalu di sini terdapat surat keterangan jalannya. Nah, di sini adalah laporan perubahan stok atau laporan stok barang di gudang. Dan ini bersifat rahasia internal karena hanya pihak perusahaan saja yang mengetahui informasi ini, yaitu satu pipa yaitu dengan harga pokok 520.000. Di sini harga pokok didapatkan dari harga barang ditambah dengan biaya pengantaran. Karena tadi saat membeli pipa, kita membayar sebesar 2 juta, sehingga harga pipa yang tadinya 50 juta ditambahkan dengan 2 juta, dan dibagi dengan pipa yang kita beli yaitu cut 1, 2, 3. Di sini yaitu pipa, karena tadi kita membeli pipa di sini seharga 30 juta dan mempunyai biaya angkut yaitu sebesar 1.200.000, maka di sini kita akan menambahkan 30 juta ditambah dengan 1.200.000 yaitu biaya pengantarannya dan dibagi dengan 60 piece karena kita ingin mendapatkan harga satuan pokok barang tersebut secara keseluruhan, sehingga kita harus menambahkan biaya pengantarannya. Di sini kalau misalnya saya membeli kacamata ini, misalnya kacamata ini sebesar 30.000, tetapi ada biaya pengantaran sebesar 20.000. Tetapi saya saat menjual, saya tidak menambah biaya pengantaran. Jadi pada saat saya menjual, saya ingin menjual di atas harga 30.000 saja. Misalnya saya menjual seharga 45.000. Berarti saya akan rugi sebesar 5.000 karena sebelumnya saya sudah membayar biaya pengantaran sebesar 20.000, yaitu jadi biaya harga pokoknya menjadi 50.000 seharusnya. Berarti saya seharusnya menjual di atas kacamata ini menjual di atas harga 50.000 agar saya tidak rugi. Sama halnya juga dengan pipa ini. Jadi yang saya dapatkan yaitu harga pokoknya 520.000 dan saya menjual dengan harga 600.000 kepada Siska seperti ini. Lalu pada jurnal umumnya
bisa dituliskan pada tanggal 9 Februari, Siska melakukan piutang dan pada bagian kreditnya bisa dituliskan penjualan barang dagang. Di sini piutang merupakan aset juga, karena piutang merupakan aset maka akan bertambah pada bagian debit. Siska berarti berutang sebesar 6 juta. Di sini karena kita sebagai penjual dan Siska sebagai pembeli, dan di sini menggunakan metode pengantaran destination point, berarti kita sebagai penjual harus mengantarkan barang tersebut sampai ke tujuan Siska, yang berarti kita akan membayar beban angkutnya. Berarti pada bagian debit kita menuliskan beban angkut penjualan. Lalu pada bagian debitnya kita menuliskan cash. Di sini cash merupakan aset, jadi akan berkurang di kredit, dan beban itu mengurangi ekuitas, sehingga jika beban ini bertambah maka akan bertambah di bagian debit. Biaya pengantarannya yaitu sebesar 1 juta. Lalu selanjutnya setelah menulis beban angkut penjualan, di sini kita juga harus mencatat cost of goods sold atau HPP-nya. Yang tadi sudah kita catat pada bagian sini, bahwa harga pokoknya 520.000, tetapi Siska tadi membeli sebanyak 10 buah, berarti 520.000 dikali dengan 10, yaitu 5.200.000. Di sini HPP masuk pada bagian debit karena HPP itu mengurangi ekuitas, sehingga jika bertambah maka akan bertambah di bagian debit. Lalu di sini kita akan menuliskan inventory, karena ketika kita menjual sudah pasti persediaan barangnya akan berkurang atau inventorinya akan berkurang, jadi sebanyak 5.200.000 juga. Seperti ini. Lalu lanjut pada soal selanjutnya, pada soal nomor 6 pada tanggal 11 Februari. Siska ingin mengembalikan pipa yang sudah dibeli karena pipa mengalami cacat sebanyak 2 buah, dan ia meminta untuk pengurangan utang yang dia punya. Ini terdapat surat retur penjualannya bahwa Siska mengembalikan pipa sebanyak 2 buah dengan harga 600.000 per buah, yang berarti dia sudah
kita akan mengurangi utangnya yaitu sebesar Rp1.200.000. Pada bagiannya kita akan menuliskan pada bagian debit yaitu retur penjualan karena Siska telah mengembalikan barang tersebut, jadi dia akan masuk ke kolom debit. Penjualannya akan masuk kepada kolom debit, lalu pada bagian kreditnya kita mengurangi utang Siska. Jadi piutang kita kepada Siska berkurang sebesar 1.200.000. Nah, setelah mencatat retur penjualannya dan pengurangan utang dari Siska, kita juga harus mencatat HPP yang kita punya juga telah berkurang dan inventorinya juga bertambah karena barangnya telah dikembalikan. Sehingga inventory yang di sini masuk pada kolom debit karena bertambah, dan pada bagian kredit kita bisa menuliskan cost of goods sold atau KPP-nya. Tadi harga dari pipa, harga HPP-nya yaitu di sini Rp520.000. Harga pokoknya itu Rp520.000. Sehingga jika Siska mengembalikan dua pipa, maka akan dikembalikan dengan bunga. Lalu lanjut pada soal selanjutnya. Tanggal 12 Februari 2023, Siska melunasi hutang yang dilakukan pada tanggal 9 Februari. Di sini sudah terdapat kwitansi pembayaran Siska sebesar Rp4.800.000. Kita mempunyai cash yang bertambah karena didapatkan dari pembayaran Siska. Lalu sebelumnya, karena Siska membayar pada tanggal 12 Februari, sedangkan Siska memilihnya pada tanggal 9 Februari, berarti di bagian sini Siska akan mendapatkan diskon sebesar 1% karena Siska telah membayar kurang dari 10 hari. Berarti pada bagian debitnya kita menambahkan diskon, terus diskon. Dan pada bagian kreditnya kita bisa tulis account receivable karena piutang kita kepada Siska berkurang sehingga dituliskan pada bagian kredit. Utang dari Siska yaitu sebesar 6 juta, tapi karena ada pengurangan karena tadi eh, ada barang yang diretur dari Siska yaitu sebesar 1.200.000, maka 6 juta dikurangi dengan 1.200.000 sebesar 4.800.000. Jadi Siska mendapatkan diskon sebesar 2% karena di sini ada termin 2/10,15. Berarti Siska mendapatkan diskon sebesar Rp96.000. Berarti kita mendapatkan cash yaitu 4.800.000 dikurangi dengan diskon yang sudah kita berikan yaitu 96.000. Hasilnya adalah Rp4.704.000.
Selanjutnya, saya akan lanjut pada soal ke-8, yaitu pada tanggal 13 Februari, Budi membeli persediaan barang semen dari PT Kanisius sebanyak 5 buah dengan termin 2/5, N/15 dengan metode pembelian shipping point dan dengan biaya pengantaran 500.000. Di sini sudah ada invoice dari PT Kanisius pada Budi. Seperti ini, semen 5 pieces dengan unit price 1.500.000 dan dengan total 7.500.000. Karena di sini Budi karena di sini merupakan metode pembelian shipping point, berarti Budi yang akan mengantarkan semennya dan membayar biaya pengangkutannya sendiri. Ini saya menuliskan bahwa Budi tidak membayar ongkos pengiriman karena pengiriman dari shipping point juga ada dua jenis, yaitu transportasi yang dikirimkan dari perusahaan langsung atau Budi yang langsung mencari dari transportasi dari milik dia. Di sini ongkos pengirimannya tetap nol karena Budi mempunyai transportasi pribadi sendiri. Jadi bisa kita lihat dari surat keterangan jalannya, ini menggunakan supir Budi. Jadi Budi tidak perlu membayar biaya pengantaran kepada PT Kanisius karena memang bukan transportasi dari PT Kanisius, meskipun di sini FOB shipping point dan Budi harus membayar biaya pengantaran, tetapi berbeda dengan shipping point yang satunya yaitu shipping point yang transportasinya langsung dari PT Kanisius. Di sini pada jurnal umumnya bisa kita tuliskan pada tanggal 13 Februari, Budi berutang kepada PT Kanisius dan di bagian kreditnya yaitu penjualan barang dagang. Di sini Budi berutang pada PT Kanisius sehingga kita menuliskan yaitu account receivable atau yang artinya piutang dari Budi, bahkan dalam kolom debit karena piutang merupakan aset. Lalu di sini pada bagian kredit ada penjualan barang dagang sebesar 7.500.000. Pada bagian keterangannya saya akan menuliskan Budi membeli semen. Lalu selanjutnya di bawahnya saya akan menuliskan keterangan dari HPP semennya. Di sini HPP semennya tetap 1 juta karena tadi 50 piece semen dibayar sebesar 50 juta dan kita tidak membayar biaya pengantarannya karena metode yang digunakan yaitu metode FOB destination, sehingga cost of goods sold-nya yaitu 50 juta dibagi 50 yaitu cost of goods sold-nya sebesar 1 juta rupiah. Di sini karena Budi membeli 5 semen, berarti 5 juta dikali 5. Maaf, berarti 1 juta dikali dengan 5. Berarti inventorinya juga akan berkurang 5 juta. Masuk ke soal selanjutnya, yaitu pada tanggal 15 Februari, PT Kanisius melunasi sisa pembeliannya yang dilakukan pada tanggal 5 Februari. Pada tanggal 5 Februari, yang berarti PT Kanisius membeli semen pada PT Putra. Di sini PT Kanisius membayar kepada PT Putra sebesar Rp39.200.000. Kenapa bisa Rp39.200.000? Di sini karena pada tanggal 5 Februari, saat PT Kanisius membeli semen
seharga 50 juta, tetapi pada tanggal 6 ternyata barangnya dikembalikan yaitu sebesar 10 juta, sehingga PT Kanisius hanya berhutang kepada PT Putra yaitu sebesar 40 juta rupiah. Tapi di sini ada termin yaitu 2/10, N/30. Karena pada tanggal 15 Februari, maka di sini akan dikenakan diskon yaitu sebesar 2%. Di sini berbeda dari Siska, yaitu Siska dituliskan kita mendapat cash lalu sales discount, tapi karena kita sebagai pemilik perusahaan membeli dari perusahaan lain, kita tidak menuliskan sales discount atau diskon penjualan, tapi kita langsung mengurangi dari inventorinya. Contohnya seperti ini. Account payable kita kepada PT Putra atau utang kita kepada PT Putra ditulis di bagian debit karena utang merupakan liabilitas. Jadi ketika utangnya berkurang akan diletakkan pada bagian debit. Lalu di sini kita mengurangi inventory. Di sini dimaksud ditaruh di kredit karena inventory atau persediaan barang dagang kita nilainya berkurang karena mendapatkan diskon. Jadi value atau harganya itu berkurang sebesar diskon yang didapatkan atau sebesar 2%. Lalu kita bisa menuliskan cash di sini karena kita membayar kepada PT Putra menggunakan cash yaitu 50 juta dikurangi dengan retur barangnya atau pengurangan utangnya pada tanggal 6 Februari. Jadi tersisa sebesar 40 juta. Lalu karena diskon sebesar 2%, berarti inventory 40 juta dikali dengan 2%-nya. Sisanya yaitu cash yang kita keluarkan untuk membayar utang, yaitu sebesar 39.200.000. Lalu pada soal selanjutnya, pada 19 Februari, Budi melunasi 30% hutangnya secara tunai. Karena Budi membayar utang kepada kita, berarti kita mendapatkan cash secara tunai. Berarti cash Budi membayar tunai kepada kita, berarti kita menambahkan aset yaitu cash pada bagian debit. Lalu pada bagian kreditnya yaitu piutang kepada Budi sebesar Rp2.250.000. Karena di sini Budi mempunyai utang 7.500.000, kita kalikan dengan 30% sebesar Rp2.250.000. Kita lanjut kepada soal selanjutnya, yaitu pada tanggal 22 Februari, yaitu menerima pembayaran Budi secara lunas. Berarti sisa utang Budi dilunaskan. Budi sudah melunasi semua utangnya, yaitu Rp5.250.000. Kita tinggal salin saja seperti tadi. Ini kita bisa menuliskan dari 7.500.000 dikurangi dengan utang yang sebelumnya telah dicicil oleh Budi yaitu 2.250.000 dan mendapatkan hasil 5.250.000. Di sini karena Budi membayar pada tanggal 22 Februari, sedangkan sebelumnya Budi membeli pada tanggal 13 Februari. Berarti Budi tidak mendapatkan diskon sebesar 2% karena Budi telah melewati 5 hari. Jadi dia tidak bisa mendapatkan diskon dan membayar secara normal. Ya. Lalu pada soal selanjutnya, yaitu pada 26 Februari 2023, PT Kanisius melunasi utangnya kepada PT Tama atas pembelian pipa dari PT Tama.
Di sini ada kwitansi pembayarannya, yaitu sebesar Rp37 juta. Pada bagian debitnya, kita menuliskan account payable pada PT Tama. Berarti utang kita berkurang karena utang bukan liabilitas, berarti masuk pada kolom debit. Lalu di sini kita menuliskan cash, karena kita membayarkan secara cash, dan nominalnya di sini. Di sini account payable kita pada PT Tama yaitu 30 juta. Di sini karena PT Canisius membayar pada PT Tama pada tanggal 26 Februari, maka PT Canisius tidak mendapatkan diskon karena terminnya yaitu 5/10 EOM. Berarti seharusnya PT Canisius membayarnya sebelum tanggal 17 Februari, tetapi ini melewati batas. Jadi dia tidak mendapatkan diskon. Lalu pada soal selanjutnya, soal yang terakhir, pada tanggal 30 Februari, PT Canisius ini membeli mesin dan membayar melalui Bank BCA. Di sini dia langsung membayar menggunakan Bank BCA dan sudah mendapatkan kwitansi pembayarannya sebesar 20 juta kepada PT Citra Berkat di sini. Ia membayar secara atau melalui Bank BCA, di sini ada bukti transfernya. Jadi kita bisa tulis mesin karena tadi PT Canisius membeli mesin. Lalu pada bagian kreditnya kita menulis Bank BCA. Di sini mesin merupakan aset juga, jadi dia masuk pada kolom debit. Di sini karena PT Canisius membeli mesin di akhir periode atau pada 3 Februari, yang berarti akhir dari periode Februari ini, maka di sini kita tidak menuliskan mesinnya mengalami penyusutan karena mesinnya baru dibeli pada akhir bulan, sehingga sudah pasti mesinnya ini masih baru dan belum mengalami penyusutan. Nanti selanjutnya mesin tersebut juga bisa dituliskan mengalami penyusutan pada periode berikutnya, tapi tidak akan ditulis di periode yang ini. Lalu sudah semua jurnal umumnya. Seperti ini jurnal umum pada perusahaan dagang. Selanjutnya saya akan membuat buku besar, tapi saya hanya akan langsung membuatnya menggunakan filter tanpa menggunakan pivot table, karena saya lebih suka untuk menggunakan filter daripada pivot table. Selanjutnya saya akan memfilter akun, misalnya pertama akun cash. Lalu di sini saya tinggal mengcopy semuanya ke sheets baru untuk bukti besar yang sebelahnya. Dan saya tinggal mengulangi ke semua akunnya. Nah, seperti inilah buku besar dari setiap akun-akun yang telah dibuat dari jurnal umumnya. Setelah buku besar, sheets ini bisa dihapus. Lalu kita bisa membuat neraca. Dalam pembuatan neraca saldo, saya bisa memperagakan menggunakan pivot table yang sudah saya jelaskan juga dari video yang sebelumnya, yang penjelasan dasar akuntansi. Lalu setelah itu kita membuat sales item and sets. Kita membuat debit dan bonus di debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi dengan kredit.
Ketiga, maka tulis nol saja. Lalu selanjutnya kita membuat yang kreditnya. Nah, yang tadi, if kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangi dengan debit. Jika tidak, nol. Lalu di sini kita bisa tinggal menjumlahkan hasil dari ini, neraca yang telah kita buat. Hasilnya sudah balance, berarti sudah benar. Setelah membuat neraca saldo, kita bisa buat laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini saya buat dengan bentuk faktual. Yang pertama kita akan mencatat sales revenue dari perdagangan yang sudah kita lakukan. Sales revenue ini, lalu setelah itu sales return atau retur barang, setelah itu sales discount atau diskon penjualan. Kita bisa melihat sales revenue didapatkan dari jurnal umum, yaitu pada bagian penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang pasti berada di kredit, sehingga kita menggunakan rumus sum if. Di range kredit dengan kriteria lalu kita sum range-nya di bagian kredit. Sehingga saya mendapatkan 13.500.000. Lalu bagian sales return dan allowance saya menggunakan rumus sum if lagi dengan range pada bagian debit, lalu dengan kriteria retur penjualan. Ini saya mendapatkan sales return dan allowance-nya yaitu 1.200.000. Lalu yang terakhir yaitu sales discount. Discount juga pasti merupakan dari jurnal umum pada bagian debit. Ini saya sudah bisa mendapatkan sales revenue, sales return and allowance, dan sales discount yang akan saya jumlahkan. Sales return and discount-nya terlebih dahulu, agar kita bisa mendapatkan clean service revenue. Lalu juga melakukan pengurangan dari sales revenue dan sales return and allowance serta pengurangan dari sales discount. Dan hasilnya itu Rp12.204.000. Lalu selanjutnya clean service revenue ini bisa kita kurangi dengan HPP-nya, yaitu cost of goods sold. Sehingga kita bisa mendapatkan gross profit-nya. Gross profit ini maksudnya adalah pendapatan kotornya, yaitu clean service revenue atau dari penjualannya dikurangi dengan HPP-nya. HPP kita bisa dapatkan dari jurnal umum juga. Dengan menggunakan rumus sum if pada bagian debit terlebih dahulu.
ini dengan pada bagian berikutnya. Ini bisa mendapatkan HPP-nya yaitu 9.160.000. Untuk mencari gross profit-nya, kita tinggal mengurangi keduanya. Setelah itu, kita harus menghitung expense atau biaya-biaya beban-beban yang keluar. Di sini, pada kasus ini, hanya delivery expense saja. Sehingga kita mencarinya pada jurnal umum juga, yaitu jika beban pastinya terjadi di akun debit. Jadi saya hanya mendrag pada bagian akun debitnya, lalu dengan kriteria beban. Lalu di sini setelah mendapatkan beban angkut penjualan dan pembelian yaitu sebesar 2.200.000, saya bisa mendapatkan laba usahanya dengan mengurangi gross profit dengan delivery expense. Dapatkan laba usaha saya yaitu 844.000 rupiah. Seperti inilah cara membuat laporan laba rugi. Setelah membuat laporan laba rugi, kita bisa membuat laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan ini sama saja, yaitu menuliskan retail earning karena saat awal ini usaha baru, jadi laba ditahannya itu masih belum ada. Lalu kita akan menuliskan laba neto. Laba neto yaitu sama dengan yang bisa kita lihat di laporan laba rugi, yaitu sebesar 844.000. Selanjutnya kita kurangi dengan free. Tapi karena di sini kasusnya di slide saya tidak ada free, maka free nya adalah 0. Dan kita mendapatkan hasil return earning atau laba ditahan untuk periode berikutnya adalah sebesar 844.000 rupiah. Lalu yang terakhir kita bisa membuat laporan posisi keuangan dengan menjumlahkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari laporan. Biasanya saya mempunyai patokan yaitu dari neraca saldo. Jadi saya ingin copy neraca saldonya. Setelah mengopi neracanya, saya akan melihat aset, liabilitas, dan ekuitas. Sama aset terlebih dahulu. Biasanya saya langsung menggunakan rumusif, lalu menggunakan newsletter. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa ditonton pada video saya yang pertama. Ini saya sudah mendapatkan seluruh asetnya dan tinggal ditambahkan. Berarti total aset yaitu sebesar 150.844.000 rupiah. Selanjutnya saya akan mencari liabilitasnya. Liabilitasnya yaitu semua utang, tapi di sini utangnya tidak ada. Lalu yang terakhir saya akan mencari liabilitasnya.
tasnya, yaitu share capital ordinary, serta yang tadi sudah kita dapatkan yaitu retail adminnya, yaitu sebesar 844.000. Bisa langsung saya tulis di sini. Yang ditambahkan akan menghasilkan 154.000 maaf 100 yang akan menghasilkan 150.840.000 rupiah yang sudah sama dengan asetnya. Demikian penjelasan saya tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Sekian dan terima kasih.